Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah. Ya, ada Pak Riha, ada Fakih, ada Faiz ya. Dan juga ini Teh Ariyanti. Saudara sekalian, pada pertemuan yang ke-10 ya dalam kajian kitab Fathul Qorib ini, kita akan membahas bab tayamum ya. Bab apa? Bab tayamum. Bagi yang ada di rumah ya, yang punya kitab, silahkan dibuka ya halaman 8 ya, 8 dan 9 ya, bab tayamum ini. Saudara sekalian, sebelumnya kita sudah membahas bab wudu ya, kemudian mandi besar ya, mandi wajib dan mandi sunnah. Dan yang sekarang kita bahas adalah tayamum ya. Nah, tentu saya tidak sendirian. Tolong dibacakan Teh Ariyanti halaman 8 paslun ya, lihat teksnya. Paslun wasyaro itu tayammumi satu asya'a ya, coba. Wasyaro itu, syaro itu jamak dari syartun. Syartun syarat, syartoni dua syarat, syaro itu syarat-syarat ya. Sakalnya syaro itu Teh Ariyanti ya. Wasyaro itu tayammumi ya, syarat-syarat tayamum satu asya'a itu ada 5 perkara. Satu itu 5, asya'a perkara, 5 perkara ya. Ya, dilanjut. Wujudul udri ya, wujudul udri, adanya udzur ya, apa tadi? Wujudul udri, adanya udzur, bisafarin au marodin ya, karena safar itu ada di perjalanan jauh, au marodin atau sakit ya, au marodin atau sakit. Itu yang pertama ya. Jadi diulangi ya, syarat tayamum itu adalah wujudu udrin, adanya uzur ya, bisafarin dengan sebab berada di perjalanan jauh, aw marodin atau sakit. Yaitu di dalam Al-Quran sih sebetulnya. Anda bisa membaca Al-Maidah ayat 6. Coba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Iya, nah itu ya. Dilanjutkan, wa in kuntum
Wa in kuntum junuban fattoharu. Nah, jadi yang pertama itu tadi bab wudu. Kemudian yang kedua wa in kuntum junuban, apabila keadaan kalian itu junub, fattoharu, maka hendaklah kalian bersuci. Maksudnya adalah mandi wajib, ya. Nah, baru selanjutnya itu tayamum. Wa in kuntum apa? Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian sakit. Nah, di dalam ayat ini sakit dulu. Au ala safarin, atau berada di perjalanan, ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau apabila datang, ya, di antara kalian minal ghaiti, dari WC, maksudnya buang air besar ataupun air kecil. Aula mastumun nisaa, atau menyentuh, ya, kalian menyentuh perempuan. Di antara ulama ada yang mengartikannya bersentuhan kulit, itu jumhurul ulama. Sebagian ulama mengartikan lamastum itu yaitu bersetubuh, ya. Nah, ini yang dikatakan khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan paham, ya. Dalilnya ada, gitu, ya. Kalau tidak ada dalil, itu namanya bid'ah. Nah, ini ada dalilnya, tapi para ulama berbeda. Nah, itu khilafiyah namanya. Awlamastumun nisa walam, begitu, ya. Falam tajidu ma'an, maka kalian itu tidak menemukan air. Fatayammamu so'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum, ya, dengan debu, ya, fatayammamu so'idan thayyiba, debu yang bagus, ya, debu yang baik, begitu, ya. Pamsahu biwujuhikum, pamsahu apa? Pamsahu biwujuhikum wa aidikum, uslaplah wajahmu, ya, dan tanganmu, minhu, dari debu itu, atau menggunakan debu itu. Nah, jadi itu, ya, mengenai tayamum. Coba diulangi di dalam teks, kembali lagi kepada teks, ya. Jadi yang pertama apa? Wujudul udri, ya, adanya udur, bisa parin au marodin, ya. Coba Teh Arianti apa tadi? Wujudul udri, ya, adanya udur, bisa parin au marodin, atau sakit, ya. Jadi harusnya ini kalau kita mengikuti ayat, berarti wujudul udri bimarodin au saparin, ya. Jadi sakit dulu baru ada di perjalanan. Nah, ada di perjalanan, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda sakit, sakitnya di sini sakit yang tidak boleh menyentuh air pertama, ya. Ya, kalau disentuh air, penyakitnya akan bertambah atau mengalami kesulitan, ya, kalau menyentuh air. Nah, yang kedua, perjalanan jauh, ya, perjalanan yang dibolehkan untuk qashar, kurang lebih perjalanan 80 kilo, atau ada juga yang 4,5 kilo, ada yang 15 kilo, ya. Karena qashar itu di dalam hadis dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaksurus sholat masirota salasati amyalin, 3 mil. 3 mil itu 4,5 kilo, atau salah sata parosiho,
ya 3 parsah. 1 parsah itu 5 kilo, 3 kali 5 berarti 15 kilo begitu ya. Nah, ini juga dikatakan hilafiyah. Silakan kalian mau milih yang mana, yang penting ada dasarnya. Baik Quran, hadis atau tadi pendapat mazhab ya. Nah, dilanjut. Itu yang pertama, alasan boleh tayamum itu apabila sakit atau berada di perjalanan ya. Terus waduhulu waktis sholati, dan masuknya waktu sholati, waktu sholat ya. Jadi jangan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Ketika saya berbicara ini kurang lebih jam berapa ini Teh Arianti? Ini jam 10 siang lah ya. Nah, jadi jangan tayamum sekarang untuk Jumat nanti atau untuk sholat zuhur ya. Nanti saja sudah masuk waktu sholat ya. Waduhulu waktu sholat. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat ya. Terus yang ketiga, syaratnya adalah watolabul ma'i, mencari air. Tolabu atau tolaba? Watolabul ma'i, dan mencari air. Ya, jadi yang kedua adalah watolabul ma'i, yaitu mencari air. Yang ketiga ya, jadi kalau tidak mencari air itu tidak sah. Nah, jadi harus mencari dulu air. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i ya, ketika menafsirkan ayat yang ke-6 dari Al-Maidah, falam tajidu ma'an, ya, maka kalian tidak menemukan air. Jadi kalau tidak menemukan berarti sebelumnya itu mencari terlebih dahulu. Nah, jadi kalau tidak mencari, nah itu tidak boleh. Jadi harus ada upaya dulu untuk mencari air. Nah, mencari air itu batasnya berapa jauh begitu ya? Nah, batasnya menurut para ulama ya, itu 3 kali tilu lengkob ya. Lengkob itu apa itu lengkob ya? Jadi kalau diperkirakan tuh di sebelah depan saya itu ada air, cari 1 itu. Kalau diduga sebelah sana ada lagi 2 ya, dicari lagi ketiga. Nah itu kalau ketiga tidak dapat, nah baru itu dikatakan falam tajidu ma'an ya. Ya, kalian tidak menemukan air, patayam mamu so'ai dan toyiba. Begitu. Jadi syaratnya watolabul ma'i, mencari air terlebih dahulu. Ya, walaupun di kalangan ulama, kalau misalnya kita berada di dalam kendaraan karena safar itu, ya, karena kita itu safar, nah berarti tidak perlu mencari air terlebih dahulu. Kalau kendaraannya itu tidak dalam kekuasaan kita, misalnya berada di atas bis gitu ya. Nah, itu tidak dalam kekuasaan kita, atau di pesawat itu. Ya, atau sakit yang tidak boleh menyentuh air. Nah, tayamumnya itu bukan karena tidak ada air, tapi tidak boleh menyentuh air atau ada di dalam perjalanan. Jadi tolabul ma'i ini tidak diperlukan. Jadi yang ketiga diulangi, yaitu tolabul ma'i, sudah mencari air ya. Lalu yang keempat, wa ta'adzuru istimalihi ya, dan ada halangan ta'adzur, ada uzur atau halangan istimalihi ya, menggunakan air tersebut ya, karena kalau
menyentuh air itu penyakitnya bisa bertambah. Itu yang keempat itu. Lanjutkan. Wa'i wajuhu yang keberapa tadi, berarti yang kelima ya. Wa'i wajuhu dan butuhnya air ya. Ya ba'da tolab ya, setelah mencari air tersebut. Ba'da di situ kalau di Fathul Qorib ada tolab ya. Ya ba'da tolab, setelah mencari air itu yang keempat. Watturobu ya, dan yang kelima keenam. Watturobu dan turob tanahnya itu at-tohiru, watturobu dan tanahnya itu at-tohiru. At-tohiru itu artinya suci ya, jangan ada tai anjingnya, tai babi atau najis-najis yang lainnya ya. Alladzi lahu gubarun, alladzi lahu yang mengandung gubarun debu. Gubarun itu debu ya, gubarun debu. Fa'in kholatohu jassun, fa'in maka apabila kholato bercampur ya, hu terhadap turob itu, terhadap tanah itu, jasun itu plester, atau kalau zaman dahulu pakai apa, apu itu apa ya, ya cadas ya, apu, auromalun, atau romalun itu pasir ya, romalun artinya pasir. Lam yajuz maka tidak boleh. Jadi sekali lagi ya, tayamum itu harus menggunakan debu, tidak boleh pakai kerikil, tidak boleh juga pakai plester atau apa itu apu teh apa ya, Teh Rani, apa apu ya. Ya cat ajalah begitu ya, ya plester lah, itu mudahnya begitu. Nah itu berapa syarat itu? Khamsatu syara'ito, 5 atau 6. Jadi 5 syarat bersuci sudah saya jelaskan ya, syarat tayamum. Nah jelas ya. Nah sekarang coba lihat lagi teksnya, dilanjutkan Teh Ariyanti. Apa? Wa faraiduhu dan fardu tayamum ya, wa faraiduhu fardu tayamum arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Coba yang 4 itu apa? Yang pertama lihat an-niyatu, niat ya, an-niyatu niat, itu yang pertama. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wa mashul yadaini, dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqoini, beserta 2 mirfaq itu sikut ya, mirfaqoini itu sikut. Wa tartibu, yang keempat itu tartib. Nah jelas ya. Jadi saya beri contoh tayamum itu ya, coba ya. Nah jadi yang ini nih, yang pertama di ini ada kursi, mungkin ada debunya, tepukan dulu ke sini ya, kemudian ditiup ya, kemudian diusap ke wajah. Nah ya, nah jadi wajah yang kiri pakai yang kanan
Ya, kemudian wajah yang bagian kanan pakai yang kiri. Dah. Ditepukan lagi ke debu. Ya, kursinya kotor berarti ada debunya gitu ya. Nah, kemudian ditiup, ditepuk, ditiup. Jadi jangan ada debunya banyak kemudian diusapkan ke wajah. Nah, ini yang pertama begini sampai. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i karena wudhu juga sampai sikut. Nah, ini juga pakai sampai sikut. Nah, kemudian sampai ke sini dah ya. Nah, kemudian yang ini yang kiri. Nah, ini yang bagian belakang pakai yang ini nih. Nah, sini sampai sikut ya. Kemudian nah ini pakai ini yang bagian depan tangan itu ya. Dah selesai. Nah, itu harus berurutan. Tartib itu yaitu mendahulukan yang harus didahulukan. Di dalam hadis dikatakan ibda'u ma badahullah. Dahulukanlah sesuatu yang didahulukan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi ya, yang didahulukan adalah wajah. Fatayamamu ya, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu su'idan thayyiba. Wamsahu biwujuhikum, wajah dulu kan berarti, wa aidikum, dan tangan kalian gitu ya. Nah, di dalam ayat itu tidak disebutkan ila marofiki, tapi karena wudhu sampai marofik maka tayamum juga sampai sikut ya. Walaupun demikian ada juga ulama yang berpendapat tidak harus sampai sikut, cukup sampai pergelangan saja. Nah, ini pendapat madhab yang lain begitu. Ya, saudara sekalian sudah jelas ya. Itu mengenai fardu tayamum atau rukun tayamum ada 4. Pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan beserta sikunya, dan yang keempat adalah tartib ya. Jelas ya para santri sekalian? Parih jelas Parih? Pakih? Payis, Tehrani, ya jelas semuanya. Nah, sekarang coba dilanjutkan Teh Ariyanti. Wasunanuhu, dan sunatnya tayamum salah satu asya'a, ada 3 perkara. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Coba yang pertama, atasmiyatu, membaca bismillah. Atasmiyatu, membaca bismillah. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan. Nih kanan ya. Ini wajah kanan dulu berarti ya. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Yang kedua itu. Yang ketiga wal muwalatu, terus menerus, continue. Ya, ini walaupun ada juga mazhab yang lain yang mengatakan mualah itu termasuk rukun. Karena kita tidak boleh misalnya tayamum itu wajah dulu diusap, kemudian setelah mengusap wajah pergi dulu ke pasar ya. Nanti pulang dari pasar baru kemudian mengusap tangan. Nah, itu tidak boleh menurut mazhab yang lain. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu tidak mualat. Mualat itu hukumnya sunat itu. Ya, masih ada Teh Ariyanti. Iya, yang berikutnya saudara sekalian, tadi sunat, yang sekarang coba lihat lagi teksnya. Walladzi yubtilut tayamuma, walladzi, dan yang, aladzi, yang, yubtilu, membatalkan, atayamuma, tayamum ya. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ya, salah satu asya 3 perkara.
Yang pertama adalah sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi abtolal wabarakatuh. wudu'a, Selamat ya. jumpa kembali Abtola itu dalam varian kajian sebagai Fikih ubah, Islam ya. bersama Ustadz Dr. Dudu Sesuatu Hermawan MAG. abtola, Kajian ya, ini dimulai dengan yang membaca teks, membatalkan menerjemahkan, al-wudu'a dan menjelaskannya terhadap wudu. berdasarkan Al-Quran, Apa yang hadis, dan membatalkan pendapat wudu itu mazhab. sudah dijelaskan, Jika ada ya. pertanyaan, Tinggal dicek lagi sampaikan bab di kolom wudu. komentar. Ya, Jangan seperti lupa ada yang like, keluar subscribe, dari dan dua share video lubang, ini. Selamat ya, depan dan menyaksikan. belakang begitu ya. Demikianlah Ya, dan kajian lain-lain Fikih lah, Islam gitu. oleh Itu Ustadz ada Dr. beberapa Dudu yang Hermawan membatalkan MAG. wudu. Semoga Jadi yang bermanfaat. pertama, Selamat berjumpa kembali abtolal pada video wudu'a, berikutnya. sesuatu Wassalamualaikum abtola warahmatullahi yang wabarakatuh. membatalkan al-wudu'a, wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i, dan melihat air, ya, fi goiri waktu sholati, fi goiri waktu sholati, pada bukan waktu sholat. Jadi misalnya sebelum sholat itu kita menemukan air. Nah, kemudian masuk waktu sholat kita tidak berwudu pakai air atau tidak mandi pakai air, padahal air itu ditemukan sebelumnya gitu. Itu termasuk membatalkan. Atau ya, setelah setelah sholat ya, atau sesudah tayamum kita menemukan air, nah itu membatalkan terhadap tayamum. Jadi kalau ada air itu pakai air, kecuali ya kalau sudah sholat kemudian menemukan air. Ya, ini kan ada satu hadis yang menjelaskan dua sahabat ya bertayamum. Setelah tayamum lalu sholat. Setelah sholat menemukan air kedua-duanya itu. Yang satu ya berwudu lagi dan sholat lagi. Yang satunya lagi tidak berwudu dan tidak sholat lagi. Yang benar adalah yang tidak wudu dan tidak sholat lagi. Karena tayamum yang tadi sudah sah ya. Sholatnya itu juga sudah sah, tidak perlu diulang lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, waridatu dan murtad. Jadi Anda yang sudah tayamum kemudian murtad. Sudah murtad masuk Islam lagi ya. Nah, itu sudah batal tayamumnya. Kalau mau sholat tayamum lagi kalau tidak ada air, atau berwudu lagi. Apakah ada yang begitu? Ya mungkin saja ada. Ya, sudah tayamum, kemudian ada yang ngasih mie instan ya, beragama lain, kemudian murtad. Setelah itu ingin masuk Islam lagi. Kok keluar dari Islam gara-gara mie instan? Itu banyak ya. Orang-orang miskin yang imannya kurang kuat, yang dikatakan oleh Nabi kadal pakru ayakuna kufron. Ya, kepakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Nah, buktinya itu tadi ya. Ya, buktinya orang itu hanya diiming-imingi oleh mie instan gitu ya, keluar dari Islam. Ya, kemudian kok gara-gara itu hanya diberi mie instan ya kok murtad, ya masuk lagi kepada Islam. Nah, itu kalau dia sudah tayamum, tayamumnya itu batal, maka dia harus tayamum lagi untuk sholat ya. Jelas itu ya. Ada 3 yang membatalkan. Masih ada bab tayamum? Yang terakhir. Nah, sekarang kita akan menjelaskan. Ya, coba dilihat teksnya. Wasohibul jabairi. Sohibul jabair ya. Sohib jabair, jabair itu perban. Nah, di tangannya
pada perban karena ada luka begitu ya, ada diperban ya. Nah, ketika tayamum cukup perbannya itu diusap. Coba lihat. Wasohibul jabairi, dan orang yang mengenakan perban, jabair itu perban ya. Terus apa? Yamsahu, ya, dia itu mengusap alaiha terhadap atau atas perban itu. Alaiha di atas perban itu gitu. Ya. Wayatayamamu, dan dia itu bertayamum, dia itu sahibul jabairi yang memakai perban itu. Wayusoli, dan sholat. Wala i'adata alaihi, ya, wala i'adata alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang. Wala i'adata itu mengulang, alaihi terhadapnya. In kana, apabila wad'uha menggunakan perban tersebut ala tuhrin dalam keadaan suci, atas kesucian gitu. Sebentar ini dulu ya. Jadi bagi Anda yang memakai perban ya, ketika tayamum usap aja perbannya, misalnya apa? Di wajah ini pakai perban, tidak harus dibuka dulu. Dan tayamumnya dan sholatnya tidak boleh diulang, tidak harus diulang. Ya, kalau sudah sembuh misalnya tidak harus diulang. Apabila ketika memakai perban itu, idza kana wad'uha, memakai perbannya itu ala tuhrin dalam keadaan suci. Kecuali misalnya di di kulitnya itu ada najis, lalu ditempel perban. Nah, itu harus mengulangi tayamumnya, harus mengulangi sholatnya kalau tidak suci ya, ketika dia memakai perban itu. Ya, dilanjut. Wayatayamamu, dan bertayamum, likulli faridotin, untuk setiap melaksanakan sholat fardu. Katakanlah ketika berada di perjalanan ya, kita tayamum untuk sholat duhur. Nah, nanti ketika sholat asarnya tayamum lagi. Ya, jadi tidak bisa kita satu kali tayamum untuk dua sholat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, tentu menurut mazhab yang lain, satu kali tayamum boleh untuk 2, 3 dan seterusnya selama belum batal tayamumnya. Ya, wayatayamamu, dan bertayamum diulangi, likulli paridotin, untuk setiap ya paridotin yang fardu. Ya, wayusoli, dan sholat bitayamumin wahidin, dengan tayamum yang satu atau satu kali tayamum, masya'a, ya, yang dia kehendaki, minan nawafili, dari sholat nawafil atau sholat sunat. Jelas ya? Kalau sholat fardu ya satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Tapi kalau sholat nawafil, satu kali tayamum boleh untuk berkali-kali sholat. Ya, misalnya sholat ba'da duhur, tayamum dulu sebelumnya. Nah, kemudian setelah ba'da duhur ingin sholat hajat, tidak perlu tayamum lagi. Sudah tayamum yang pertama itu sudah cukup begitu. Ya, seperti itu. Begitu Teh Ariandi? Tamat? Iya. Jadi tadi sudah menjelaskan apa? Yang pertama, syarat tayamum. Yang kedua,
fardu tayamum. Yang ketiga sunat tayamum. Yang keempat tadi Sohibul Jabairi, yang membatalkan dulu, yang membatalkan tayamum ya. Lalu ada orang tayamum yang memakai perban ya. Dan yang terakhir ya tayamum untuk sholat fardu dan tayamum untuk sholat sunat. Semua itu sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan. Yang ada di sini langsung silakan bertanya. Saat ini juga bagi yang melihatnya di sosial media atau YouTube ya, di akun YouTube Hermawan Al-Garuti, silahkan ditanyakan di mana? Ya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Nah itu beberapa waktu yang lalu Bapak Haji Nanang Sofyan Hambali sudah bertanya, mohon penjelasan mengenai sholat jamaah dan qashar ya. Itu sudah saya jawab. Saudara sekalian, para santri, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.